Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang ana hormati seluruh asatidzah yang ada di pesantren Imam Bukhari serta anak-anakku sekalian. Ya, saya panggil anak-anak karena kalian yang kelas 12 itu juga setara dengan anak-anak yang nomor 3. Jadi yang kelas 12 kalau istilahnya di aliyah begitu ya, itu setara anak-anak yang nomor 3. Sekarang juga di pesantren sama, cuma tidak di Imam Bukhari. Ya. Ya, yang nomor 4 itu kelas 9 juga di pesantren ya. Baik, tadi sudah dikenalkan nama anak Trubus Raharjo ya. Trubus kok enggak pakai kunyah Ustadz mamanya gitu ya. Ya, dulu sempat pakai kunyah awal tapi malah justru kayaknya enggak ini biar lebih ya, memang itulah yang diberikan oleh orang tua. Ada yang tahu artinya Trubus? Ya, ya, mungkin namanya agak unik gitu ya. Trubus Raharjo. Trubus itu artinya tumbuh, bersemi. Kalau pertanian ya, kalau bahasa Jawa tukul, gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia tumbuh atau bersemi. Raharjo itu kesejahteraan atau keselamatan. Gitu. Jadi orang tua memberi nama Trubus Raharjo dengan harapan tumbuh atau bersemi dengan penuh kesejahteraan. Ya, begitu juga nama antum semuanya. Saya yakin orang tua juga akan memberikan nama yang baik, ya kan? Maka jadilah seperti doa dari orang tua terhadap nama-nama kalian. Ya, baik. Anak-anak semuanya, ya. Bisa gantian ya, anak yang bicara dulu. Baik, mungkin selama ini kalian antum semuanya lebih banyak mendapatkan kalau ceramah atau kajian tentang agama, ya kan? Apakah itu akidah atau fikih atau yang lain, termasuk di kelas, termasuk dalam hal ini. Nah, barangkali hari ini berbeda. Ya, hari ini berbeda. Hari ini kalian akan mendapatkan kajian terkait dengan, kalau dalam universitas atau di universitas itu jurusannya psikologi. Ya, jadi psikologi ilmu
Kalau dalam bahasa Arab ilmu nafas namanya gitu ya, ilmu jiwa. Tapi saya tidak ngurusi orang-orang yang ada di RSJ. Cuma insya Allah akan melihat, oh ada permasalahan apa namanya pada seseorang. Khususnya dalam hal ini nanti yang akan kita bahas adalah santri atau remaja dalam hal ini. Ya, mungkin tadi disebutkan Ana sekarang jadi dosen di Universitas Muria Kudus. Jadi di Kudus, mana yang dari Kudus ada? Atau Pati? Ya. Insya Allah. Banyak ya. Ya. Nah, sebelumnya mungkin perkenalan lebih juga sedikit ya tambahan. Sebelumnya Ana juga pernah menjadi guru BK di pesantren Al-Irsyad. Jadi kalau antum tahu Ustadz Ardin itu murid Ana waktu itu. Beliau itu salah satu santri yang paling rajin. Ya, Ana di pesantren Islam Al-Irsyad itu mungkin ya tidak lama sih, hanya 10 tahun. Jadi sebagian kenal dengan beberapa ustadz yang ada di sini itu dulu pernah jadi santri Ana. Termasuk Ustadz Ardin ini santri yang Masya Allah. Ada Ustadz Junaid juga. Dan beberapa ustadz yang lain. Ya. Baik. Nah, materi pada hari ini ya beda memang. Jadi kalau selama ini kita bicara tentang agama, tentang yang baik-baik, tentang sesuatu yang memang kemudian dianjurkan, begitu ya. Mungkin Ana akan melihat dari sisi yang berbeda. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa juga ditulis. Ya, ditulis tanpa harus menyebutkan nama. Ya. Judulnya adalah perilaku menyimpang sebagai bentuk gangguan mental. Satu pertanyaan, pertanyaannya adalah apa itu mental? Ah, gitu ya. Kalian sering ditanya sama atau mungkin sering mendapatkan nasihat entah itu dari orang tua atau juga dari ustadz, begitu ya. Kalau jadi santri itu harus punya mental yang kuat, kan begitu. Ya, kalau jadi santri harus punya mental yang kuat. Apa itu mental? Apa itu mental? Kita sering ngomong, sering bicara. Kita harus punya mental yang kuat. Nah, sekarang apa itu mental? Ya, kalau diartikan secara sederhana, mental itu adalah kondisi pikiran dan perasaan yang nyaman, sesuai, seimbang ya antara pikiran dan perasaan.
Mungkin ada di antara kita pikirannya itu normal, tapi mentalnya tidak, perasaannya tidak nyaman. Atau perasaannya nyaman, tapi buat berpikir sulit. Atau kesulitan terkait dengan pikiran. Nah, kalau kita bicara tentang mental, maka antara pikiran dengan perasaan harus seimbang. Perasaan nyaman, pikiran juga nyaman. Ya. Nah, dalam psikologi, ya, perilaku menyimpang itu bisa juga dikatakan perilaku yang abnormal. Kenapa dikatakan abnormal? Dari kata apa? Dari kata normal. Standarnya adalah normal. Artinya apa? Pada saat kita, pada saat antum semuanya melakukan perilaku yang tidak menyimpang, perilaku yang sesuai dengan syariat Islam, perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat, norma agama, kemudian sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh namanya negara, maka itu dikatakan normal. Namun kalau kemudian namanya norma masyarakat sudah tidak benar, berarti ada penyimpangan, ada perilaku yang tidak baik, bisa jadi. Kemudian juga dari sisi aturan negara bisa, apalagi terkait dengan aturan agama atau syariat agama. Nah, perilaku menyimpang atau perilaku yang abnormal, jadi harusnya kan lurus. Ya, kita sering di dalam sholat, setiap sholat kita membaca Al-Fatihah, kan begitu. Salah satu salah satu ayat di dalam Al-Fatihah kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku jalan yang lurus. Artinya kalau kita berperilaku normal, maka perilaku itu tentunya sebagai perilaku yang lurus. Namun kalau kita tidak atau berperilakunya tidak lurus, berarti ada sisi perilaku yang menyimpang. Nah, permasalahannya adalah kalau di dalam psikologi seorang yang melakukan perilaku menyimpang, maka itu akan terkait dengan mental seseorang. Apa itu mental? Pikiran dan perasaan. Artinya apa? Kalau seorang itu dikatakan abnormal atau menyimpang, maka ada sisi mental yang tidak sehat. Bisa dipahami? Jadi, kalau seseorang melakukan penyimpangan, kalau seseorang melakukan perilaku yang itu melanggar syariat, melanggar aturan norma dan sebagainya, maka ada sisi di mana mental orang tersebut tidak sehat. Maka kalau dikatakan saya sehat toh Ustadz, pikiran saya sehat, saya masih bisa berpikir, iya. Tapi coba tanya diri sendiri, yakin perasaan mesti ada atau perasaan merasa tidak nyaman?
Nanti kita bahas apa saja itu. Nah, gitu. Seorang yang mempunyai mental yang sehat berarti dia secara pikiran dan juga perasaan itu seimbang, nyaman, kemudian tentunya tidak akan diikuti dengan perilaku-perilaku yang menyimpang tadi. Nah, sehingga dikatakan atau bisa dikatakan bahwa pada saat seseorang melakukan sebuah penyimpangan perilaku, maka ada sisi mental yang tidak sehat. Kalau mentalnya tidak sehat berarti apa? Mentalnya sakit. Ya. Orang yang tidak sehat kan berarti sama dengan orang yang sakit. Kalau mentalnya tidak sehat berarti mentalnya juga sakit. Kalian boleh saja beralasan, enggak Ustadz, ana sehat kok. Bisa mengatakan begitu karena apa? Secara pikiran, akal, dalam konteks pikiran, kita bukan seperti yang mereka di RSJ. Ya enggak? Orang yang di RSJ itu sudah dua-duanya itu sudah rusak semuanya. Baik pikiran maupun perasaan. Sekarang contoh, katakanlah kalian pernah lihat orang dalam tanda kutip ODGJ istilahnya, kalau orang melihat mengatakan mereka makan dari makanan di tempat sampah, ngambil di tempat sampah, tapi kenapa tidak sakit? Kenapa tidak mules? Atau bahkan mungkin kenapa tidak diare? Padahal mereka setiap hari ngambil makanan dari, coba antum kira-kira kalau ada kalau ada makanan di tempat sampah yang sudah berserakan kemudian diambil dimakan, kira-kira 3 hari 3 malam mungkin keluar masuk toilet. Kenapa? Mules. Ya, dari sisi kemampuan berpikir, ya, dari sisi kemampuan berpikir, antum masih sehat. Kalau yang mereka di sana itu sudah banyak yang tidak sehat. Saya setiap tahun, anak setiap tahun itu ngantar mahasiswa, biasanya ada kunjungan atau studi banding kita di RSJ. Ya, bukan apa-apa, justru bukan untuk menjelekkan mereka, tapi kita ingin mencari ada masalah apa. Nah, itu. Ternyata dulunya mereka adalah orang-orang yang normal. Orang-orang yang normal seperti kita, namun kemudian karena baik itu pikiran maupun jiwanya atau perasaannya sakit, maka bisa terjadi seperti itu. Dan itu tidak hanya orang dewasa. Ada dari mereka itu yang usianya 14-15 tahun. Sudah masuk RSJ. Bukan sekedar masuk, tapi jadi penghuni RSJ. Ada yang 17-18 tahun, mungkin seusia antum yang setingkat aliyah. Nah, disinilah intinya adalah, poinnya adalah pada saat seseorang itu melakukan perilaku menyimpang,
perilaku yang tidak sesuai dengan norma, baik itu aturan, entah itu aturan pesantren, termasuk aturan agama, gitu ya. Dalam hal ini tentunya maka ada sisi mental yang tidak sehat pada diri kita. Nah ini. Apa saja? Nah. Perilaku penyimpangan, ya, perilaku yang menyimpang, perhatikan, perilaku yang menyimpang itu biasanya adalah perilaku yang di situ dilakukan dengan cara-cara yang negatif. Tidak ada perilaku yang menyimpang itu dilakukan positif, itu tidak ada. Perilaku menyimpang itu mesti dilakukan dengan perilaku yang negatif. Nah, saya akan bicarakan singkat saja. Satu, kasus kecenderungan LGBT. Ya, biasanya langsung gitu ya. Kalian perlu mendapatkan informasi yang sesungguhnya, yang benar. Maksudnya begini, anak-anak semuanya, normal, ya kan, normal seorang laki-laki itu suka dengan perempuan. Sebentar. Nah, tapi karena kalian ini saat ini masih dalam proses belajar, maka kan gitu ya. Penuhilah dulu kewajiban antum untuk belajar. Nah, yang jadi permasalahan adalah ada ya beberapa kasus yang kemudian karena tidak mampu menahan diri, maka ada kecenderungan suka dengan temannya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Satu hal tentunya, nah ini jelas bahwa apa yang terjadi di situ adalah satu bentuk penyimpangan perilaku. Ya. Yang pertama, yang kedua, klepto. Ada yang tahu klepto? Tidak ya. Klepto itu gangguan seseorang yang keinginan secara terus-menerus untuk mencuri. Ya, jadi gangguan keinginan seseorang untuk mencuri itu namanya kleptomania. Perhatikan ini. Logikanya begini, seorang yang kemudian sekali mencuri tidak ketahuan, ya, seorang yang mencuri sekali tidak ketahuan, maka dalam pikirannya yang ada adalah bagaimana besok akan mencuri lagi, dan mencuri lagi. Disitulah maka pikiran tidak sehat. Ya, jadi kalau antum ya gitu ya melakukan perbuatan ini berarti ada sisi mental yang kalian juga tidak sehat. Ada mental yang sakit.
Nah ini. Kemudian berikutnya lagi, ini yang mungkin juga akan jadi gitu ya. Apa? Pornografi. Ya, perhatikan. Seperti pornografi atau merokok. Ya, apa yang terjadi dengan mental kita? Ada keinginan juga untuk mengulangi lagi, dan mengulangi lagi. Mencoba, kalau merokok, mencoba sekali, kemudian akan terus lagi, terus lagi. Kemudian yang kedua, pornografi juga akan sama. Apa yang terjadi? Gangguan apa yang ada? Yaitu gangguan adiksi atau ketergantungan. Yakin pada saat antum di tempat yang sepi, di rumah, buka HP, buka sesuatu yang memang dilarang, nah, maka yang ada di pikirannya adalah bagaimana besok akan buka lagi, dan buka lagi. Itulah yang kemudian menyebabkan mental kita tidak sehat. Tidak ada ketergantungan yang negatif itu menyebabkan mental kita sehat. Tidak ada. Kecuali beda ya, ketergantungan kita bergantung sama Allah, iya. Tapi kalau kita bergantung dengan sesuatu yang negatif, yakin tidak ada yang kemudian akan memberikan keuntungan pada kita. Ada yang antum ya kemudian tergantung untuk selalu hafalan Al-Quran. Ayo. Meskipun Imam Bukhari sudah punya brand sebagai pesantren tahfidz, tapi ketergantungan untuk membaca Al-Quran itu mungkin dari sekian ini paling berapa persen. Nah, hampir rata-rata yang namanya ketergantungan itu biasanya dikaitkan dengan sisi yang negatif. Dari situlah maka menyebabkan mental kita menjadi tidak sehat. Kalau mentalnya tidak sehat, berarti mentalnya sedang sakit. Nah, sekarang kita akan bicara tentang ini. Bully. Ya, apa itu bully? Ada yang di sini jadi korban bully? Apa yang sering dikatakan? Ya, Mas. Apa yang sering dikatakan, Mas? Astagfirullahaladzim. Mosok santri pesantren Imam Bukhari dikatakan autis? Enggak lah. Baik. Artinya begini, kalau ada korban bully berarti di situ ada pelaku ya. Ada yang mau ngaku, Afan Ustaz, Ana sebagai pelaku bully? Ada?
Kalau korban bully banyak ya. Oh. Masa santri kelas 12 jadi korban bully? Ya. Apa itu bully? Bully adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara fisik. Secara fisik berarti apa? Bisa mukul, bisa nendang, bisa ngelempar barang, atau apapun itu yang berakibat pada fisik. Kemudian verbal. Apa itu verbal? Ucapan. Antum itu loh, udah kecil, hitam, kemeringet lagi. Jangan sekali-kali antum mengatakan itu. Ya. Itu adalah ucapan yang tidak baik. Antum itu loh, autis gitu tadi. Tidak boleh dengan sebutan apapun, apalagi sering antum memanggil nama anak dengan nama orang tua. Kalau teriak begini berarti ada. Ya. Kenapa anak tahu? 10 tahun anak jadi guru BK. Sekarang anak punya anak juga jadi santri. Jadi informasi semuanya ada. Ya. Jangan nama orang tua antum adalah nama orang tua atau orang-orang yang harus diangkat derajatnya, bukan untuk dilecehkan. Apapun itu profesinya, apapun itu pekerjaannya, apapun itu kondisinya, jangan pernah kita memanggil teman kita dengan nama orang tua. Itu bentuk bully verbal. Non verbal apa? Awas kamu. Ancaman yang berupa kode, mengacungkan jari tengah, itu juga enggak boleh mengacungkan jari tengah. Itu termasuk juga bully non verbal. Nah, kalau terkait dengan media komunikasi elektronik biasanya pakai HP. Nah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak semuanya. Bully dimaksudkan oleh seseorang untuk membuat orang lain lemah, ya. Pelaku bully itu biasanya melakukan itu agar agar orang lain itu merasa lemah. Padahal perhatikan ini, pelaku bully sebetulnya dia ingin eksistensinya diakui. Ini loh anak senior. Ini loh anak kuat. Ini loh anak. Padahal aslinya seorang pembuli itu adalah orang yang lemah, sehingga dia ingin menutupi kelemahannya dengan menunjukkan kepada orang lain bahwa dirinya orang yang kuat, bahwa dirinya adalah senior, bahwa dirinya adalah punya pengaruh, punya ini, itu, dan sebagainya. Ya atau ya?
Iyalah, 10 tahun jadi BK juga tahu gitu ya. Nah, perhatikan anak-anak semuanya. Pelaku bully saat membuli itu tidak berani sendiri. Ya, mereka akan ngajak teman, padahal meskipun temennya itu tidak tahu. Yuk ikut anak, kemana? Ikut aja. Ternyata diajak membuli temennya, padahal temennya ini tidak tahu awalnya. Kemudian si temen ini tanya, antum kenapa bully dia? Dia itu orangnya begini, anu. Akhirnya si anak temen ini terprovokasi. Oh, ternyata si fulan begini. Akhirnya dia klop jadi geng. Pada saat sudah ngegeng, ya kemudian akan muncul, yuk kita cari anggota baru. Benar atau benar? Nah, kelemahannya ditutupi dengan melakukan bully agar dirinya dianggap punya power, dianggap punya eksistensi keberadaan, dianggap senior, ini, itu, dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Padahal, nah ini, kecenderungan menutupi kelemahan perilaku dengan perilaku negatif akan mengarah kepada gangguan psikologis, di mana seorang yang mempunyai gangguan psikologis berarti dia mentalnya tidak sehat atau dia sakit mentalnya. Artinya apa? Pelaku bully berarti mentalnya tidak sehat. Pelaku bully berarti mentalnya sedang sakit. Kalian mungkin ada, enggak, itu hanya pikiran. Tetap perasaan tidak bisa dibohongi. Bahwa ya saya memang sedang sakit, saya ingin diakui oleh orang lain, saya ingin dianggap senior, saya ingin ini, itu, dan sebagainya. Makanya harus ada yang saya bully biar mereka mengakui keberadaan. Ya. Nah, ini contoh bentuk-bentuknya, keran fisik dan sebagainya. Apa yang terjadi? Secara tidak sadar, pertama, kita juga melemahkan mental orang yang dibully, tapi dalam jangka panjang pelaku bully juga akan sakit atau mengalami gangguan mental jangka panjang dari sisi pikiran dan perasaannya. Artinya apa? Pada saat seseorang itu melakukan bully, maka efeknya dua. Efek kepada orang lain yang dibully, akhirnya kemudian dia ketakutan, ya kan? Yang santri apa mutawasid gitu ya sebutannya. Wah, merasa takut dengan santri yang aliyah namanya. Atau di aliyah juga hampir sama, mungkin yang baru, wah ini perlu digojlok nih. Wah, santri baru biar tahu aturan nih. Wah. Apa yang terjadi? Justru pada saat kita melakukan bully, pertama, ada santri yang kemudian jadi korban, maka dia juga akan berdampak mentalnya menjadi lemah. Jangka panjang, pelaku bully juga akan mengalami gangguan mental.
Jadi kalau antum ada yang masih suka membuli, bisa jadi nanti itu akan, ya, yang dibuli mentalnya jadi lemah, otomatis akan berbalik kepada kita. Mungkin tidak saat itu, tapi bisa bulan berikutnya, bisa bulan berikutnya, atau tahun berikutnya. Maka jangan sekali-kali punya pemikiran untuk membuli teman antum. Berkatakanlah yang baik kepada teman, ya kan? Agar apa? Orang justru suka dengan kita. Kalau kita merasa lemah, kalau kita tidak bisa, kita sampaikan kepada teman kita yang mungkin bisa, tidak perlu iri. Alah, dia berbuat begitu, paling ya biar dipuji. Alah, sok. Alah, sok ini, sok itu, dan sebagainya. Padahal dia sebetulnya ingin menunjukkan kalau mentalnya sebetulnya lemah, mentalnya tidak sehat. Nah, sekarang bagaimana menghadapi pelaku bully? Nah, ini kuncinya tadi di mana? Kunci perilaku bully itu, kuncinya adalah pelaku bully itu mentalnya sehat atau tidak? Ada yang bilang sehat? Pelaku bully itu mentalnya sehat atau sakit? Fisiknya sehat, tapi mentalnya sakit. Ya. Kuncinya adalah pelaku bully itu fisiknya mungkin sehat, tapi mentalnya tidak sehat atau mentalnya sedang sakit. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus membalas dibully, balas tak bully? Berarti antum juga sama-sama sakit. Lu nanti dia membuli terus, Ustadz, kan gitu ya? Tidak perlu. Sekarang, mulai sekarang, antum sudah tahu bahwa orang yang membuli itu mentalnya sakit. Berarti apa? Diemin aja sudah. Apalagi kalau dibully, pamannya dibully, ya sudah, pertama senyumin aja. Loh, kenapa antum senyum? Kemarin Ustadz Rubus bilang kalau pelaku bully itu mentalnya sedang sakit, berarti antum sedang sakit. Ya atau ya? Pada saat antum dibully, langkah pertama, tidak usah dibalas dengan balasan bulian, karena justru mungkin dia itu kan aslinya orang lemah. Aslinya orang lemah. Kalau dibalas dibully, dia sebetulnya kemudian akan merasa, mungkin akan laporan ke orang tua. Anak tadi dibully, padahal tadinya membuli orang lain. Malah justru kita nanti yang kena. Kayak tadi, anak ngisi di Putri, pertanyaannya, Ustadz, kalau ada A sama B, A itu membuli B. Tapi kemudian, si B ini, katakanlah gitu ya, itu balas membuli. Kemudian malah justru dilaporkan sama si A, yang kena malah si B. Padahal, kan gitu ya, yang awalnya membuli adalah A, nah kan malah repot. Nah, langkah pertama, diemin saja. Kenapa? Karena kita tahu yang bully itu mentalnya sedang sakit. Yang kedua, bagaimana? Kalau antum berani bicara, antum jangan bicara begitulah.
Kalau memang ada pada ana kekurangan ana, silahkan antum koreksi, insya Allah ana akan. Tapi kalau itu tidak ada pada ana, antum mengatakan begitu, berarti antum dolim kepada ana. Sudah selesai. Kasih kata-kata begitu. Kalau antum balas bully, semakin lonjak mungkin, malah justru mungkin yang kita yang rugi. Jadi bagaimana kemudian kita menghadapi mereka yang suka membuli? Nah, artinya apa? Mulai dari sekarang, mulai dari setelah ini berarti antum yang sadar sebagai pelaku bully, bertobatlah. Jangan bilang sesuatu kepada orang lain, kepada teman antum, adik kelas atau siapapun itu dengan perkataan yang buruk. Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa antum mentalnya sedang sakit. Nah, kemudian bagaimana menghilangkan bully? Nah. Pertama, tingkatkan kepedulian antar teman bila ada atau mengetahui bully pada teman yang lain. Kebanyakan dari kita, kalau cerita anak-anak, kalau ada yang dibully, temennya lihat, dibiarin aja. Yang penting anak tidak. Nah. Ya atau ya? Kakak kelas yang kelas atas, mamanya gitu. Tahu kalau ada teman bully, ya harus peduli. Peduli kepada saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang ada di pesantren ini adalah sesama saudara muslim yang sama-sama ingin menuntut ilmu syar'i. Tidak ada yang punya maksud dan tujuan yang lain kecuali untuk menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran. Kenapa harus mengatakan sesuatu yang jelek kepada teman antum? Kemudian berani konsultasi kepada ustadz atau ustadzah, kalau yang putri ya ini. Sampaikan, Ustadz, anak kok dikatain begini, apa memang? Nah, kemudian dari sini, ya, entah itu nanti nasihat dari ustadz kan gitu ya, atau dari temennya dan sebagainya. Maka hal yang perlu antum lakukan adalah bagaimana antum peduli dengan teman-teman antum sendiri. Mungkin ini ada di antara teman antum yang di kamar orangnya egois. Mungkin ada di antara teman antum yang satu kamar itu seenaknya sendiri, semaunya sendiri, kotor, jorok. Apa yang harus dilakukan? Nasihati, bukan dibully. Dibully tidak mempan, Ustaz. Wah, gitu ya. Dinasehati tidak mempan, Ustaz. Ya udah dibully aja. Ya itu tidak benar namanya kalau begitu. Nasihati dengan baik-baik. Yuk, kebersihan kamar.
Yuk jadi orang itu yang bersih. Jangan jadi orang yang jorok. Tidak pernah mandi. Gitu ya. Ya, disitulah maka kepedulian antum dengan teman-teman antum, dengan teman-teman kalian itu yang harus ditingkatkan. Kalau tidak, ya maka di situ sulit kemudian antum akan hilang dari perilaku bully. Kalau antum memandang teman antum rendah, kalau kita memandang orang lain rendah, maka disitulah muncul bibit-bibit bully. Ya. Jadi, marilah itu. Nah, jadi mulai sekarang silahkan tingkatkan kepedulian antum dengan sesama teman. Jangan berkata yang jorok, kotor, dan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena itulah bibit bully. Pada saat kita menjadi pembuli, maka disitulah mental kita tidak sehat. Mental kita sedang sakit. Jadilah orang yang mentalnya sehat. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bisa memberikan tambahan keilmuan dan pesan Ana mulai hari ini, mulai setelah ini tidak ada lagi yang namanya pembuli. Antum harus sadar bahwa pembuli itu mentalnya tidak sehat. Berilah kepedulian kepada teman-teman antum dan jadilah teman di pesantren ini yang insya Allah akan menjadi teman baik itu di dunia dan di akhirat. Alafu minkum, ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.